Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjaya dari NPM 2151106 dari kelas 1 IHPA. Saya akan menjelaskan beberapa materi di mata kuliah Hukum Sosiologi kali ini. Yang pertama ada materi berjudul Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan materi ini lebih dalam, terlebih dahulu lebih baik saya menjelaskan apa itu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah suatu bidang ilmu hukum yang mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi antar manusia yang ada di lingkungan dalam masyarakat sekitar kita. Nah, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Kategori ilmu bukan normatif, murni bukan terapan, dan abstrak bukan konkret, yang bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum yang empiris dan rasional. Sosiologi itu harus dibentuk dari pengamatan, bukan hanya dari sekedar spekulasi atau pendapat. Jadi, sosiologi itu harus sesuai dengan apa yang kita hadapi dengan mata kita sendiri, yang nyata. Tidak boleh menebak dan menduga. Dan jika sudah kita amati, kita harus menganalisanya. Tujuan utama mempelajari sosiologi itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat, sehingga berguna untuk orang lain yang memerlukannya. Bukan mencoba memperbaiki masyarakat, tetapi cukup hanya mengerti, mempelajari hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam sosiologi itu ada objek, dan objek utamanya adalah masyarakat. Masyarakat merupakan sistem hidup bersama, hingga tiap anggota merasa terikat satu sama lain. Sosiologi pada awalnya hanya sebagai pelengkap, dan seiring berkembangnya zaman dan kemerdekaan dan kebutuhan negara, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat Indonesia ini, maka dibutuhkanlah ilmu sosiologi, dan kemudian dijadikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada proses sosial dan interaksi sosial. Saya akan menjelaskan dulu apa itu proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah pola perilaku relasi sosial antar anggota kelompok yang menghasilkan karakteristik yang khas. Sedangkan interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok yang lainnya. Interaksi sosial terjadi jika orang-orang atau suatu kelompok menjalin kontak dan saling komunikasi yang mempengaruhi pemikiran dan juga tindakan. Untuk melakukan interaksi sosial itu ada syaratnya, yaitu harus ada kontak sosial baik secara individu, kelompok, atau antar kelompok. Dua itu adalah syarat mutlak dari interaksi sosial. Tujuan adanya komunikasi untuk mengetahui reaksi tingkah laku ataupun perasaan orang lain terhadap kita saat berbicara, menggerakkan badannya ataupun melalui sikapnya. Media komunikasi yang digunakan saat ini untuk interaksi sosial bisa berupa visual, audio visual, tulisan, lisan, dan gambaran. Dan materi selanjutnya ada tentang kelompok sosial. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran yang sama dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dalam suatu kelompok. Kelompok sosial terbentuk karena tumbuhnya perasaan bersama akibat interaksi yang sering terjadi di antara mereka. Pengelompokan sosial ada banyak nih, seperti komunitas, kelompok sosial, kelompok paguyuban, atau bisa juga kelompok organisasi. Dinamika kelompok sosial dapat didefinisikan sebagai proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi dan interdependensi, baik antar anggota kelompok maupun antar anggota suatu kelompok dalam kelompok lainnya. Selanjutnya
ada materi tentang masyarakat dan kebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan itu apa. Masyarakat dan kebudayaan itu adalah masyarakat, artinya suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk suatu sistem, dan kebudayaan artinya sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan manusia, meliputi sistem, ide, atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Pada dasarnya, kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai suatu norma. Hakikat kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia tersebut. Budaya itu ada sebelum generasi lahir. Kebudayaan tidak dapat hilang setelah generasi itu tidak ada, karena akan dilanjutkan dengan generasi berikut-berikutnya. Itulah kebudayaan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Materi selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke kelas-kelas yang bertingkat. Ciri-ciri adanya stratifikasi: lambing-lambing kedudukan, solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan dalam sistem sosial yang sama dalam bermasyarakat. Stratifikasi juga memiliki sifat. Apa saja sifatnya? Di antaranya sosial terbuka, sosial tertutup, dan sosial campuran. Fungsinya itu digunakan sebagai untuk menunjukkannya ketidaksamaan. Dalam stratifikasi memiliki mobilitas. Apa itu mobilitas? Yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Pengertian mobilitas sosial ialah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada lebih atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.